Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai identifikasi iklan pengobatan alternatif di radio Jamu Tetes Sage. Sebelumnya perkenalkan saya Bahtiar Radiansa dengan NIM 1045. Saya Arifana Razarwinda dengan NIM akhir 1014. Saya Syarul Robian Aniza dengan NIM akhir 1038. Saya Zulfa Azara dengan NIM akhir 1051. Mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan mengenai apa itu radio, ada yang ngerti dari penjelasan radio, iklan radio? Mungkin ini sih Kak, terkait pengertian radio sendiri itu adalah media massa elektronik audio yang menyampaikan informasi berita dan hiburan secara satu arah melalui gelombang elektromagnetik atau AM atau FM kepada khalayak luas. Jadi untuk radio sendiri itu hanya memberikan informasi berita itu hanya satu arah saja, kayak melalui gelombang suara. Nah itu biasanya itu kayak ada pemancar seperti menara. Nah itu biasanya itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah karakteristik sendiri itu adalah cepat mudah diakses, intim dan menciptakan imajinasi melalui kekuatan suara dan musik. Nah sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa radio sendiri itu hanya mengandalkan gelombang suara saja. Jadi untuk khalayak ramai itu mungkin bisa berimajinasi kayak mungkin ternyata itu gini. Nah itu karakteristik sendiri dari si radio itu sendiri. Nah, kenapa itu cepat dan mudah diakses? Karena tidak memungkinkan kayak terkendala sinyal, karena memang itu menggunakan elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu cepat diserap. Akan tetapi kalau misalnya jangkauannya sangat jauh, itu sangat kadang itu terputus-putus. Tapi kalau misalnya dekat dengan stasiun radio itu bakalan lebih cepat gitu. Mungkin karena Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Mbak, saya mau komplain. Ya, ini mungkin dari contoh iklan dari Jamu Tetes Sage sendiri, di mana kan salah satu iklan yang di bidang kesehatan yang kita temukan. Mungkin bisa saya mulai. Ini Mbak, Silahkan keluhannya Pak. ini gimana sih? Saya cek kesehatan, saya divonis jantung, diabetes, kanker, darah saya juga tinggi Mbak. Kalau boleh tahu, waktu Bapak sering mengkonsumsi makanan mengandung kolesterol, siapa yang makan? Ya saya sendirilah. Yang menghirup nikotin, siapa Pak? Ya saya. Yang punya jantung, siapa? Ya saya. Jadi kalau jantung dan organ tubuhnya sakit, salah siapa? Ya salah saya. Loh. Kok jadi salah saya ini? Kan yang mengkonsumsi kolesterol, siapa? Saya. Yang punya jantung? Ya saya. Nah, jadi kalau jantung dan organ tubuhnya sakit, salah siapa? Ya, salah saya. Nah, betul kan? Salah sendiri. Kenapa mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi dan selalu merokok? Mulai sekarang, konsumsilah HG secara teratur untuk kesehatan semua organ tubuh Anda. Waduh, badanku ini rasanya kok sakit semua. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, tiap hari kok ngeluh aja. Kenapa sih? Ini loh, asam uratku kayaknya kambuh lagi. Udah, tenang aja, nggak usah bingung. Ini loh, ada jamu tetes Sage. Jamu tetes Sage? Iya, jamu tetes Sage. Gimana asam uratnya? Iya, bener banget loh. Padahal tadinya badanku sakit semua loh. Terus gak bisa jalan juga. Tapi sekarang udah bisa jalan lagi.
Semua berkat jamu tetes HG. Di badan juga enak banget. Makasih ya infonya. Jamu Loh, Pak Didin kan? Budina, Bukannya saya dengar Pak Didin lagi sakit stroke. Tapi ini Pak Didin udah kelihatan sehat. Buktinya sekarang udah bisa jalan-jalan pagi di alun-alun. iya Budina, memang betul kesehatan saya lagi terganggu. Saya kemarin terkena stroke Budina. Sekarang saya sudah sembuh, semua berkat jamu tetes HG. Padahal awalnya saya sudah putus asa. Saya pikir saya tidak bisa jalan lagi. Wah, benar-benar terbukti ya hasil jamu tetes HG. Padahal setahu saya kemarin waktu Pak Didin pulang dari rumah sakit masih pakai kursi roda loh. Tapi sekarang udah bisa jalan dan terlihat sehat. Bersyukur banget ya Pak Didin. Untung ada jamu tetes HG. jamu Sampai kapan ya Bu kita berobat terus, ikhtiar dan berdoa sudah, tapi keluhan Oh, jadi seperti itu ya contoh iklan jamu tetes HG ini pada radio. Jadi mungkin seperti memperkenalkan jamu tetes HG ini dan juga memberikan testimoni dari beberapa orang yang telah mencoba jamu tetes HG ini yang mengalami beberapa penyakit seperti tadi kayaknya jantung, stroke dan lain sebagainya. Jadi mungkin iklan dari jamu tetes HG yang ada pada radio ini benar-benar bermanfaat ya bagi masyarakat sekitar karena selain memberitahukan mengenai manfaat lalu kualitas produknya tapi juga memberikan hasil testimoni-testimoni dari masyarakat yang telah mencobanya. Wow, keren banget. Tapi tadi kan udah nih dijelasin tentang radionya, terus juga ditampilkan tentang iklan dari jamu tetes HG sendiri. Penampilan iklan pengobatan alternatif seperti jamu tetes HG pada radio ini, apakah ada kekurangan dan kelebihannya ya? Pastinya ada Mbak Zalfa. Jadi di setiap iklan itu kan pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Mari coba kita lihat dulu kelebihannya apa di next. Jadi, kelebihan iklan radio jamu tetes HG, yang pertama yaitu jangkauannya sangat luas. Jadi, karena radio itu kan dapat dijangkau dimanapun, seperti saat berkendara dan melakukan aktivitas. Yang kedua, biaya produksi iklan yang ada pada radio itu relatif lebih murah dibandingkan dengan produksi iklan di televisi yang lebih modern. Yang ketiga, iklan dapat ditargetkan pada stasiun radio dengan pendengar yang lebih spesifik. Jadi kan kayak jamu tetes HG itu biasanya peminatnya rata-rata orang dewasa, sehingga jika diiklankan pada radio itu pendengarnya lebih tertuju kepada orang-orang dewasa. Karena saat ini kan peminat dari radio sendiri itu kebanyakan orang-orang yang sudah dewasa. Baik, setelah ada kelebihan yang pastinya kan ada kekurangan yang akan dijelaskan oleh Mas Bahtiar. Ya pasti setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi sudah dijelaskan oleh Mbak Areva tadi. Sekarang kita lanjut ke kekurangan iklan radio jamu tetes HG. Yang pertama itu tidak dapat menunjukkan visual secara langsung. Jadi iklan radio ini hanya mengandalkan suara dan audio dalam penyampaian. Di sini kayak kita itu tidak bisa kayak membuat kayak melihat video, melihat apa yang dijelaskan di iklan. Jadi hanya lewat pendengaran saja, yang mana biasanya itu orang-orang kan mendengar radio itu pada saat mengemudi, pada saat berjalan, pada saat di rumah. Jadi kayak pendengarannya itu kurang jelas mengenai audio dari radio ini. Yang kedua yaitu pendengar mudah teralihkan atau cepat bosan. Di sini kan radio cuma hanya mendengarkan dan kita tidak bisa melihat apa yang mereka bicarakan. Hal ini menyebabkan kita mudah boring dan mudah bosan mengenai apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kekurangan dari iklan ini itu cepat mudah bosan. Dan yang ketiga itu pendengarannya tidak bisa atau tidak bisa memutar ulang kembali iklan seperti iklan yang ada pada media digital lainnya. Jadi di radio ini cuma hanya tidak ada pengulangan kata baik dari kata sebelumnya maupun ke depannya, yang mana
ya kita kalau mendengarkan radio hanya cuma satu kali saja, tidak ada kayak rekotan seperti video TikTok, YouTube, IG dan sebagainya. Karena di iklan radio ini pure live, jadi nggak ada kayak kembalian dari apa yang mereka bicarakan. Nah itu Kak kekurangan dari iklan radio. Wah, jadi dari iklan radio mengenai pengobatan alternatif jamu tetes HG ini benar-benar memiliki kelebihan dan juga kekurangan ya. Dan setelah aku tahu dari kekurangan dan kelebihan itu merupakan salah satu perpaduan yang sangat pas ya, ketika dari kelebihan mungkin penyebaran informasinya lebih luas karena bisa didengarkan dimanapun. Namun kekurangannya tidak dapat menunjukkan visual, hanya dapat mendengarkan dan juga lain sebagainya. Nah, kira-kira tadi kan udah nih dijelaskan kekurangan juga kelebihannya. Mungkin kita akan masuk kepada pengaruh iklan dari pengobatan alternatif ini kepada pencarian kesehatan masyarakat. Mungkin bisa di-slide? Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh iklan pengobatan alternatif jamu tetes HG dengan perilaku kesehatan masyarakat. Nah, pengaruhnya itu cukup signifikan karena iklan tersebut itu merupakan iklan obat alternatif di mana dari radio ini mungkin bisa mengubah perilaku masyarakat sedikit demi sedikit dengan adanya promosi kesehatan yang dimana kita akan mengajarkan sebuah kemandirian dengan kata kunci dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Maksudnya tuh kayak gimana sih? Nah, dalam promosi kesehatan ini yang seharusnya menjadi upaya dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melakukan pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat ini adalah di mana dalam perspektif promosi kesehatan ini yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat dari iklan obat alternatif jamu tetes HG ini, di mana masyarakat diharapkan mampu menolong dirinya sendiri dengan berperilaku mencegah masalah kesehatan, memelihara kesehatan, serta mengatasi gangguan kesehatan yang terlanjur terjadi gitu. Jadi janji dari sebuah iklan terutama jamu tetes HG ini dapat membantu diri untuk mencegah, menjaga, dan juga mengobati. Itu juga yang saya baca dari buku Holy tahun 2023. Namun biasanya terdapat nih beberapa kendala atau masalah. Biasanya kadang terdapat tidak bisa kita andalkan dari testimoni yang subjektif. Kadang kan seperti yang tadi sudah ditampilkan tentang manfaat, lalu komposisi dan juga kuantitas dari jamu tetes HG dan juga beserta testimoninya dari beberapa masyarakat yang telah mencoba itu tidak bisa menjadi andalan atau menjadi patokan yang subjektif tanpa belajar yang sungguh-sungguh atau mengamati yang sungguh-sungguh. Karena seharusnya masyarakat ini harus bisa cukup objektif dalam pemilihan tersebut. Karena walaupun ini adalah sebuah iklan, masyarakat tuh harus bijak dalam penggunaan publik. Karena itu tadi, ketika kita tidak atau ketika masyarakat tidak bijak dalam menggunakan publikasi ini, pengaruh iklan pengobatan alternatif ini akan menjadi pengaruh dalam perilaku masyarakat kesehatan ini yang kurang baik begitu. Tapi selain itu juga dari pengaruh iklan pengobatan alternatif jamu tetes HG ini juga menjadi trik yang baru atau instan bagi pemasaran untuk pengobatan alternatif ini lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat banyak gitu. Namun terdapat juga dampak buruknya atau dampak jeleknya, yaitu mungkin masyarakat ini akan mengalami perbedaan dari yang mereka dengar. Katanya kan mungkin testimoni tadi itu di satu orang itu akan mengalami kesembuhan, namun ketika kita beli, ketika kita coba ternyata tidak berefek. Nah, itu yang namanya cocok-cocokan dari yang disampaikan mengenai ilmu kesehatan. Mungkin itu sih pengaruh iklan pengobatan alternatif jamu tetes HG dengan perilaku kesehatan masyarakat. Oh, berarti itu kayak sesuai kepercayaan masing-masing ya, Kak. Jadi kalau misalnya dari ilmu kesehatan itu sebenarnya kayak ini kurang dianjurkan karena memang belum teruji secara lab atau mungkin secara oleh peneliti-peneliti. Jadi kayak mungkin hanya oleh kayak tetua-tetua saja gitu ya. Iya, benar banget Kak Nizar, karena kan walaupun pengobatan alternatif jamu tetes ini cukup
bisa mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat karena kan mungkin ada yang tergiur oleh testimoninya atau manfaatnya, namun tetap ketika kita coba, ketika kita melakukan sendiri, kadang cocok-cocokan antara satu individu dengan individu lainnya. Mungkin itu tadi aja sih yang mungkin dapat kita sampaikan ya teman-teman mengenai identifikasi kami dari pengaruh iklan pengobatan alternatif pada produk jamu tetes HG. Mungkin dari teman-teman apakah ada tambahan? Cukup. Ya mungkin pernah dijelaskan oleh kakak Areva sendiri, di mana kan Kak Areva sudah menjelaskan bahwa kekurangan dan kelebihan dari suatu media itu sendiri. Nah, dalam satu media itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan sendiri. Karena kita sebagai seorang penyuluhan pertanian, kita lebih bijak lagi untuk memilih media mana yang cocok nih untuk kawasan-kawasan yang mungkin kawasan ini tidak terjangkau oleh internet, jadi itu bisa menggunakan media-media lain yang seperti udah dijelaskan pada kelas kita itu kelas komunikasi massa sendiri yang diampu oleh Ibu Leni Lutfia. Jadi benar-benar kita itu tepat banget ya Kak Dizar ya dalam memilih teknik komunikasi dan juga penyebaran informasi ini, apalagi nantinya kita akan berhadapan langsung dengan petani agar nantinya kita dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para petani atas informasi yang telah kita sebarkan. Iya, benar sekali karena memang media ini sangat krusial sekali kalau misalnya tidak tepat sesuai dengan keadaan lingkungan. Jika tidak tepat, itu bisa saja itu terjadi miskomunikasi di lapangan nantinya. Jadi seperti itu. Mungkin dari Kakak Reva mungkin bisa menambahkan terkait closing statement. Baik, jadi tadi kan kalian sudah mendengarkan penjelasan dari kami terkait dengan iklan jamu tetes HG. Jadi kedepannya dari pendengar itu lebih bijak dalam memilih mana sih saluran yang lebih cocok untuk kalian pahami dan kalian dengarkan. Karena kan kalau di radio sendiri kan yang tadi sudah kita jelaskan, menurut saya sendiri sih saya lebih suka ketika melihat iklan-iklan itu kayak di media sosial, di iklan TV, karena kan lebih jelas. Seperti itu. Iya mungkin dari Mas Bahtiar mungkin bisa melakukan closing statement terkait materi hari ini. Ya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai yang sudah dijelaskan penutup. Jadi di sini dari teman-teman itu enaknya gimana dari penerangan iklan, dan kayak dari teman-teman itu mempermudah gimana cara menyaring informasi yang sudah dari penyuluhan berikan. Jadi kan setiap orang memiliki kayak tipe masing-masing, kayak dari Mbak Salva sendiri bisa kayak menjelaskan atau mudah masuknya pakai audio atau pakai gambar. Biasanya kan setiap anak beda-beda perspektif. Nah, jadi dari kalian bisa bagaimana enaknya kalian itu menyerap informasi yang sudah diberikan. Jadi tidak ada paksaan dari radio, dari televisi, dari iklan yang sudah di-print. Mungkin cukup dari Mas Nizar. Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Zalfa mungkin bisa melakukan closing statement. Baik, mungkin kalau dari saya, walaupun radio ini mungkin hanya bisa memberikan kita informasi dari audio, tapi kita sebagai masyarakat harus lebih bijak lagi dalam menerima informasi tersebut, dan semoga juga segala informasi yang telah disampaikan dari radio ini dapat memberikan manfaat dan juga pengetahuan serta wawasan yang luas bagi kita nantinya dalam menjalani kehidupan, terutama nantinya kita sebagai
calon-calon penyuluhan pertanian, ketika nantinya kita menyebarkan informasi itu mungkin bisa lebih bijak lagi, lebih akurat dan juga lebih fakta agar nantinya tidak ada miskomunikasi dan juga kesalahan informasi yang disampaikan, karena hal tersebut akan cukup memberikan suatu permasalahan yang fatal untuk para petani, karena kan di sini tugas kita sebagai penyuluhan pertanian itu adalah menjadi perantara pemberian informasi dari pemerintah lalu ke masyarakat. Diharapkan kita bisa menjalankan tugas tersebut dengan baik dan juga bisa meningkatkan kehidupan kesejahteraan masyarakat lewat komunikasi, terutama mata kuliah kita yaitu komunikasi massa. Mungkin itu dari saya. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf mengenai penjelasan iklan dari radio ini, dari obat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're